اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني hadirin bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang datang dalam diri kita, keadaan yang datang di sekitar kita, keadaan yang datang di kota kita, keadaan yang datang di provinsi kita, keadaan yang datang di negeri kita, keadaan yang datang di alam ini. Itu keadaan tidak datang dengan sendirinya, dan keadaan itu bukan karena kita inginkan, dan keadaan itu tidak siapapun yang bisa mendatangkan kecuali pencipta kita. Keadaan itu hubungannya bukan dengan asbab dan bukan dengan kurangnya asbab, dan keadaan itu datang bukan dengan hilangnya asbab atau bukan dengan banyaknya asbab. Keadaan itu hubungannya dengan kudratullah. Jadi bukan saja Allah pencipta benda, Allah juga pencipta keadaan dalam benda itu. Jadi keadaan yang ada di dalam perut kita, di telinga kita, di mata kita, di jantung kita, di dada kita, di otak kita, itu keadaan bukan kita yang ciptakan, dan itu keadaan tidak terjadi dengan sendirinya. Keadaan itu Allah yang ciptakan. Bagaimana Allah ciptakan itu? Dengan kudratnya. Dari mana datangnya keadaan itu? Dari khazanahnya. Wa in min syai'in illa indana khazain. Tidaklah segala sesuatu kecuali datangnya dari perbendaharaan kami, kata Allah. Keadaan yang terjadi di rumah kita, apakah keadaan kaya atau miskin? Kesenangan yang datang di rumah kita atau kesusahan? Pernikahan yang terjadi di keluarga kita atau tidaknya terjadi pernikahan? Datangnya barang di rumah kita atau hilangnya barang dari rumah kita? Naiknya ekonomi kita atau turunnya ekonomi rumah tangga kita? Kenyangnya perut anggota rumah tangga kita atau kosongnya perut anggota rumah tangga kita? Keadaan itu bukan kita yang ciptakan, mentang-mentang kepala rumah tangga. Dan keadaan itu tidak terjadi dengan sendirinya, dan keadaan itu, hadirin, bukan diciptakan oleh presiden, bupati, dan lurah kita. Keadaan itu Allah yang datangkan. Bagaimana Allah datangkan? Dengan kudratnya. Allah tidak perlu asbab untuk mendatangkan keadaan itu. Datangnya dari khazanahnya Allah yang gaib. Kita tidak lihat Allah, kita tidak lihat khazanah Allah, kita tidak lihat kudratullah. Yu'minuna bil ghaib, kita beriman kepada yang gaib tanpa lihat, yakin dengan berita gaib. Dan keadaan yang terjadi di toko kita, toko kita untung, toko kita rugi, datangnya barang di toko kita, terbelinya barang di toko kita, barang banyak yang terbeli, barang banyak yang tidak terbeli, barang banyak yang rusak, omset banyak, omset kurang. Itu keadaan tidak terjadi dengan sendirinya, dan itu keadaan bukan kita yang tentukan. Keadaan itu Allah yang ciptakan, keadaan itu Allah yang datangkan. Keadaan yang terjadi di toko bukan ditentukan oleh pemilik toko, bukan ditentukan oleh pedagang,
bukan ditentukan oleh pemilik saham. Sistem perdagangan, asbab perdagangan Allah yang ciptakan. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Di dunia ini Allah ciptakan asbab-asbab ma'isyah, asbab-asbab kehidupan. Tapi Allah nafikan itu asbab. Wa ma lastum laha birazikin. Tapi pemberi rezeki bukan kamu, bukan asbab itu. Pemberi rezeki saya, kata Allah. Wa malastum, kamu bukan pemberi rezeki. Kamu bukan yang mengatur rezeki kamu. Asbab kami yang buat, tapi asbab itu bergantung kepada kami. Kami nggak bergantung dengan asbab. Binatang, asbabnya apa? Nggak ada. Ikan nggak punya toko, nggak punya sawah ladang, nggak punya proyek. Berapa miliar ikan di laut? Mangan juga. Keadaan yang terjadi di sawah ladang, tanahnya Allah yang ciptakan, bijinya Allah yang ciptakan, airnya Allah yang ciptakan, besi Allah yang ciptakan, manusia Allah yang ciptakan, tangannya Allah yang ciptakan, otaknya Allah yang ciptakan, hujan Allah yang turunkan. Fambatna fiha habba, bijinya Allah yang ciptakan, tunasnya Allah yang ciptakan, dahannya Allah yang ciptakan, buahnya Allah yang ciptakan. Dan bukan benda itu saja yang Allah ciptakan, tapi panen baik, panen tidak baik, itu juga keadaan Allah yang datangkan. Datangnya hama Allah yang datangkan, tidak datangnya hama Allah yang tahan tidak datang. Kedemper tiap langkah kita bergantung kepada Allah. Lihat itu dengan pandangan iman. Jangan seperti lihat kucing melihat benda-benda di depan mata. Jangan kita melihat seperti binatang melihat sesuatu. Melihatlah dengan pandangan iman. Keadaan yang ada di sawah dan ladang, kebun-kebun, bukan terjadi dengan sendirinya dan bukan dikehendaki dan diciptakan oleh pengatur kebun. Keadaan yang terjadi di kebun Allah yang ciptakan. Kota Nabire ini Allah yang ciptakan. Maka keadaan yang terjadi di Nabire apa saja, kecil maupun besar. Kemarin badai Topan Allah yang datangkan. Yang lalu gempa 2 kali Allah yang gerakkan gempa itu. Gunung meletus Allah yang letuskan. Gak ada yang terjadi dengan sendirinya. Segala sesuatu tercipta. Yang namanya tercipta ada penciptanya. Penciptanya cuma satu. Selain Allah semuanya ciptaan. Yang namanya ciptaan gak bisa menjadi pencipta. Dan pencipta tidak mungkin ciptaan. Dia tercipta. Bagaimana mungkin dia jadi pencipta? Sebagaimana Allah zatnya wahdahu la syarikalah, maka Allah juga esa dalam penciptaan. Nggak ada yang nebeng-nebeng ikut-ikutan sama dalam mencipta. Waktu itu Allah katakan yakhluqukum wa ma ta'malun. Bukan saja dia ciptakan kamu, tapi perbuatan kamu pun Allah yang ciptakan. Saya tidak datang dari Pakistan. Allah datang. Saya tidak kembali. Saya dikembalikan oleh Allah dari Pakistan ke Nabire. Saya tidak duduk. Allah dudukkan saya. Saya tidak berdiri, Allah berdirikan saya. Saya tidak tidur, saya ditidurkan oleh Allah. Saya tidak bangun, saya dibangunkan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ahya memerlukan maf'ul. Yang dikenai perbuatan siapa? Kita. Yang buat siapa? Allah. Ahya, Allah yang hidupkan kita. Ba'da ma'amatana, setelah kita dimatikan, kita ditidurkan. Bukan kita tidur. Bukan kita bangun, kita dibangunkan. Bukan kita melihat, kita diperlihatkan.
Bagaimana yang saya ucapkan ini masuk di hati saya dan tuan-tuan dan seluruh umat. Untuk inilah kita kumpul malam ini. Kata Maulana Yusuf rahimahullah, saya baca, perkara yang sangat penting, kekayaan sangat berharga dalam kehidupan manusia ini, belajar iman. Kalau manusia melalaikan subjek ini, hancur kehidupannya. Dan demi Allah kita sangat lalai dalam perkara ini. Kita cari amal, nggak semangat. Yang ada sedikit semangat pun, tapi nggak semangat belajar iman. Semangat sedekah, nggak belajar iman. Semangat dakwah, nggak belajar iman. Semangat bayan, nggak mau belajar iman. Semangat belajar doa-doa masnunah, nggak mau belajar iman. Semangat pakai serban, nggak mau belajar iman. Perkara yang sangat penting, kekayaan yang sangat berharga dalam kehidupan ini, iman kasiknahe, belajar iman. Tapi orang tabligh pun tidak mau belajar iman. Setiap Karbozari belajar doa-doa masnunah, belajar cara makan. Cara makan belajar, tapi tidak belajar yakin dengan cara Rasulullah kita berjaya, sehingga hafal cara makan, tapi waktu makan tidak diterapkan cara Rasulullah. Keadaan yang terjadi di Nabire ini bukan diputuskan oleh Bupati Nabire. Keadaan yang terjadi di Nabire ini diputuskan oleh Allah pencipta Nabire. Angin yang sepoi, angin yang jadi badai, air laut yang tenang, air laut yang berubah jadi tsunami misalnya. Tanah yang tenang berubah menjadi gempa. Keadaan itu Allah yang buat. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jadi hubungan keadaan baik ataupun buruk, pasang atau surut, harga barang naik atau harga barang turun, pemimpin yang naik atau pemimpin yang turun, istri senyum sama kita atau istri memble sama kita, bombe sama kita, dagangan untung atau dagangan rugi, gerhana matahari atau gerhana bulan, hujan atau kemarau, senang atau susah, senyum atau tertawa atau menangis, semua keadaan itu Allah yang ciptakan. Khaliqul asya wal ahwal. Bukan saja dia pencipta benda-benda, tapi dia juga menciptakan keadaan dalam benda itu. Isi benda itu Allah yang letakkan. Muatan dalam setiap benda Allah yang letakkan. Matahari dengan daya panasnya, air dengan daya menghilangkan hausnya, emas dengan daya jual beli, besi dengan daya potong, makanan dengan daya mengenyangkan, pekerjaan dengan muatan mendatangkan duit, duit dengan muatan mendatangkan barang, barang dengan muatan membentuk kehidupan, menyelesaikan masalah, memenuhi hajat. Itu muatan Allah yang letakkan. Kenapa diletakkan muatan itu dalam benda? Liya beluakum, untuk menguji katong. Satu kenaifan dalam diri kita, kita menganggap itu yang asal, lupa Allah. Untuk itu perlunya dakwah. Wa kadzalika arsalna rusulana tatra, demikian kami utus nabi demi nabi. Wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah setiap kampung kecuali ada yang memberi peringatan. Wahai manusia, jahase nafa ota huwa nazar arihe wahse nafa nimira. Apa yang kamu lihat di sana ada manfaat? Tidak ada. Manfaat hanya di tangan Allah. Manfaat hanya di dalam khazanahnya Allah. Nafikan penglihatan mata kamu. Penglihatan mata kamu salah.
Jangan pilih jalan penglihatan atau musyahadah. Itu jalannya orang-orang yang tidak bersyukur. Wahadainakum najdain. Allah berikan dua jalan kehidupan kepada manusia dan Allah suruh pilih. Tapi ada warningnya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kufur monggo. Tapi ada warning. Inna a'tadna lil kafirina naro. Tapi kalau kau pilih jalan kufur, neraka akhirnya. Mau masuk neraka. Kuat enggak dengan api dunia? Api neraka 70 kali lipat. Dan sekecil-kecil api neraka, sendal neraka ditaruh di kaki, mendidih otakmu. Kuat. Kalau nggak kuat, ya jangan milih jalan kekufuran, pilihlah jalan kesyukuran. Apa itu jalan kesyukuran? Jalani kehidupan mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Allah tidak ingin kita makmurkan kehidupan dengan benda-benda dan materi. Kebendaan bukan maudhu dari kehidupan ini. Cari benda, kembangkan benda, percantik benda, perbanyak benda. Senang datang benda, hilang sedih dengan hilangnya kebendaan. Ini bukanlah topik dalam kehidupan ini. Itu bukan judul kehidupan kita. Yang menjadikan itu sebagai judulnya salah alamat, error, koslet atau konslet, koslet atau konslet. Topik hidup kita, judul kehidupan kita adalah menyempurnakan hukum. Keadaan yang baik ataupun buruk, zahirnya Allah yang datangkan. Jadi setiap benda, keadaannya Allah yang letakkan. Keadaan itu. Alladzi khalaqa kulla syai'in Thumma hada. Jadi benda yang sudah Allah ciptakan dan Allah letakkan keadaan di dalamnya, itu keadaan atau muatan di dalam setiap benda itu pun gak bisa digerakkan tanpa Allah. Jadi maknanya dagangan tidak bisa menguntungkan tanpa Allah, tapi Allah bisa menguntungkan tanpa dagangan. Terkadang dengan dagangan Allah kasih kita untung, terkadang tanpa dagangan Allah kasih kita untung. Terkadang Allah hancurkan dagangan kita untuk kasih kita untung. Terkadang dagang-dagang buntung. Dagang-dagang buntung. Bukan untung. Di tengah asbab keuntungan, buntung. Allah ciptakan makanan, Allah letakkan sifat kenyang dalam makanan, sifat mengenyangkan. Yang mengenyangkan hanya Allah. Sebagaimana pencipta perut Allah, tidak ada yang bisa menciptakan perut selain Allah. Dan pencipta makanan hanya Allah. Tidak ada satupun orang ahli sains yang bisa menciptakan satu biji beras, gak bisa. Dia hanya bisa menciptakan beras-berasan. Karena yang kuasa hanya Allah, selain Allah sok-sok kuasa. Gak ada satupun yang bisa menciptakan sayap nyamuk, gak ada. Olehnya itu pencipta hanya Allah. Makanan pun Allah yang ciptakan. Sebagaimana makanan Allah yang ciptakan. Maka mengenyangkan perut pun hanya perbuatan Allah. Selain Allah gak bisa mengenyangkan perut. Termasuk makanan tidak bisa mengenyangkan perut. Jadi bagaimana Allah kenyangkan perut kita? Dengan kudratnya. Yaf'alu ma yasha'u bi kudratihi. Dia buat sekehendaknya dengan kudratnya.
Sekendaknya kadang gunakan asbab, kadang gunakan makanan untuk kasih kenyang perut kita. Kadang tanpa makan Allah kenyangkan perut kita. Sebelum kiamat orang beriman tidak bisa makan. Dengan zikir kenyang. Muawiyah makan-makan gak pernah kenyang. Dia makan terus gak pernah kenyang. Jadi yang mengenyangkan Allah, makanan tidak bisa mengenyangkan. Kadang Allah gunakan makanan untuk mengenyangkan. Kadang Allah kenyangkan tanpa makanan. Kadang makan nggak kenyang. Kadang berhari 11 hari tidak makan, hidup. Nabi Uzair 100 tahun tidak makan, hidup. Saya pernah 11 hari tidak makan, hidup. Nabi Uzair 100 tahun tidak makan, hidup. Ashabul Kahfi 309 hari nggak makan, hidup. Berarti bukan makanan yang mengenyangkan, bukan makanan yang menghidupkan. Ini harus kita dengar lagi dan lagi, berjam-jam, berkali-kali. Cari majelis-majelis yang berbicara tentang kudratullah, bahwa Allah ciptakan segala sesuatu dengan kudratnya, dan semua yang Allah ciptakan dengan kudratnya Allah telah menghendakinya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia. Kalau bahasa Urdunya bilang acanak, ittifakan, tiba-tiba, kebetulan, suddenly. Nggak ada suddenly, nggak ada sesuatu yang tiba-tiba. Semua sudah diprogram oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia. Apa yang ditulis itu yang terjadi, yang tidak ditulis nggak akan terjadi. Itu Maulana Yusuf mengatakan, sunu kimik daroko berau, volume pendengaran ditingkatkan. Pertama, supaya jalan kita lurus, kita buat keputusan, saya tidak akan jalani kehidupan orang kafir yang mereka menggunakan musyahadah, apa yang nampak depan mata mereka, mereka lirik, mereka lihat apa yang nampak depan mata. Orang yang menjalankan kehidupan dengan asas musyahadah, berdasarkan apa yang dia lihat di depan matanya, Allah bilang ulaika kal an'am, mereka hidup seperti binatang. Dan kehidupan ini nggak butuh ilmu. Kok di hutan kah, di belantara kah, di gunung sana kah, kok bisa jalani kehidupan dengan model seperti binatang. Nggak perlu ilmu, nggak perlu nabi-nabi untuk itu. Lihat kehidupan di belantara, lihat kehidupan di hutan sana, lihat kehidupan masyarakat jahiliyah. Tapi kalau kamu ingin hidup mulia sebagai manusia yang benar, kemudian mencapai tujuan matlamat dia diciptakan sebagai khalifah, maka kamu jangan memilih kehidupan ala binatang, yaitu kehidupan dengan asas musyahadah, berdasarkan apa yang dia lihat di depan matanya. Dia menyelesaikan masalah berdasarkan apa yang dia lihat di depan matanya. Dia memenuhi hajat dan kebutuhannya berdasarkan apa yang dilihat di depan matanya. Kalau terlanjur kamu sedang di jalan itu, banting setir kamu. Di belakang kamu, di depan kamu jurang neraka, banting setir. Ada yang koslet, cepat diperbaiki, banting setir. Mulai pilih jalan kehidupan berdasarkan pendengaran berita-berita gaib yang disampaikan oleh Allah lewat nabi-nabi dan rasulnya, yang tercantum dalam kitab-kitab sucinya. Untuk itu cari pewaris-pewaris nabi yang terus bekerja keras siang dan malam membimbing agar manusia tidak memilih jalan musyahadah yang ujung-ujungnya mereka lebih teruk dari binatang, yaitu jadi seperti iblis, jasadnya manusia, otaknya iblis.
Kalau dibiarkan manusia mengikuti apa yang dia inginkan berdasarkan apa yang dia lihat di depan matanya, maka keinginan manusia ini melebihi umur hidupnya, melebihi masa hidupnya. Dan seandainya keinginan dia tidak bisa terpenuhi, kecuali harus mengorbankan hukum Allah, dia rela mengorbankan hukum demi mencapai keinginannya. Disinilah bermula kerusakan hidup manusia. Tentu hadirin, kita langkahkan kaki kita. Ada dititipkan harta, kita gunakan harta itu, cari ulama-ulama pewaris nabi-nabi. Dan cari murid-murid ulama-ulama pewaris nabi itu yang sudah mengamalkan nasihat-nasihat para pewaris-pewaris nabi itu. Cari mereka, duduk dalam majelis-majelisnya, pasang telinga baik-baik, sepenuh hati, sepenuh pikiran, dengarkan baik-baik apa yang mereka bicarakan. Allah yang kuasa, dan Allah tidak ada yang kuasa. Allah yang besar, dan Allah kecil semuanya. Ini anak kecil, ini anak besar. Itu hanya untuk membedakan derajat mereka. Tapi yang kecil pun kecil di hadapan Allah, yang besar pun kecil di hadapan Allah. Tidak ada yang besar hanya Allah. Kita harus dengarkan ini berulang-ulang, berkali-kali, berjam-jam. Allah yang kuasa, selain Allah tidak ada yang kuasa. Selain Allah, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Apa-apa tanpa Allah tidak bisa buat apa-apa. Pekerjaan tanpa Allah tidak bisa mendatangkan duit. Duit tanpa Allah tidak bisa beli kapling. Duit tanpa Allah tidak bisa beli rumah. Duit tanpa Allah tidak bisa beli mobil. Duit tanpa Allah tidak bisa beli air. Duit tanpa Allah tidak bisa beli baju. Duit tanpa Allah tidak bisa beli jarum. Adanya kapling, adanya rumah, adanya air condition, adanya kulkas, adanya mobil tidak bisa membentuk kehidupan. Tidak bisa menjamin kehidupan. Tidak bisa menenteramkan kehidupan. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Masalah Allah yang selesaikan. Hajat Allah yang penuhi. Kehidupan Allah yang bentuk. Dan untuk membentuk kehidupan seseorang, Allah tidak butuh benda-benda dan materi. Kadang dengan benda dan materi Allah bentuk kehidupan seseorang. Kadang dengan benda dan materi Allah hancurkan kehidupan seseorang. Dengarkan ini ulang-ulang. Bahwasanya semua yang diciptakan oleh Allah, Allah ciptakan dengan kudratnya. Dan semua yang Allah ciptakan dengan kudratnya akan dihancurkan juga oleh Allah dengan kudratnya suatu saat. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Tatkala Allah perintahkan Israfil untuk meniup, tatkala ditiup dengan perintah Allah, hancur semua yang di langit dan yang di bumi. Kalau adanya dengan kudratullah, hilangnya pun dengan kudratullah. Kita sepakati itu. Langit dan bumi semuanya Allah yang ciptakan. Langit dan bumi semuanya Allah yang akan hancurkan suatu saat nanti. Tapi masalahnya sekarang yang kecuping-kecuping jadi depan mata kita, toko yang kecil, kapling yang kecil, pabrik yang kecil, kita anggap di sini kompor beta menyala. Ini masalah di sini. Yang besar tidak bisa buat apa-apa, tapi yang kecil-kecil bisa buat sesuatu. La haula wala quwata illa billah. Sebagaimana semua
Semua benda-benda awalnya Allah yang ciptakan. Bagaimana Allah ciptakan? Dengan kudratnya. Akhirnya pun Allah akan hancurkan. Bagaimana Allah menghancurkannya? Dengan kudratnya. Maka di antara ada dan tidak adanya semua benda-benda, kecil maupun besar, sedikit ataupun banyak, tidak bisa berbuat apa-apa.